Halo majikan, hari ini kita akan membahas sebuah kasus ya yang makin kesini kok makin kesana ceritanya tuh. Ya cuma untungnya nggak bikin puyeng kayak kasus yang Franking kemarin ya gengs ya. Tapi kasus kali ini tuh sebenarnya lebih bikin geleng-geleng, kayak nggak percaya ada orang seperti ini tuh di dunia ini. Yang mana kalau di dalam sebuah pernikahan itu kan memang namanya perjanjian pasti wajar-wajar aja dong. Macam kayak perjanjian pernikahan, perjanjian pranikah gitu kan, pembagian harta dan sebagainya. Nah tapi ya kalau di cerita ini ya ada wanita titisan Dajjal tuh yang bertemu dengan laki-laki Mokondo di mana mereka menikah dan membuat sebuah perjanjian darah. Takut nggak? Langsung aja kita ke ceritanya, kagak ada endorsean soalnya. Tapi buat yang mau nonton video-video TC VIP dengan cerita-cerita yang lebih membagongkan dan lebih ekstrim ya, bisa join member, cuma Rp9.900 ceban. Caranya klik aja tombol join gitu kalau kalian pakai Android, tapi kalau kalian pakai iPhone, yo sombong banget tuh pakai iPhone. Nah, kenapa jadi kita iri? Pada curhat katanya kalau pakai iPhone suka nggak muncul itu tombol joinnya. Udah gampang, nggak apa-apa, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi box di bawah. Nanti diklik di situ, langsung dia menuju ke halaman member VIP dan tinggal berlangganan aja tadi, bayar Rp9.900 ceban gengs, pakai apa aja terserah. Mau OVO, GoPay, ShopeePay, begitu Dana. Ya pokoknya asal jangan pakai ucapan maaf doang begitu, kagak bisa. Yo maaf. Ya udah, ikan cucut, lanjut. Jadi gengs, wanita Dajjal ya amit-amit ya Allah jangan sampai lah kita dipertemukan dengan orang modelan kayak begini nih. Namanya tuh Kelly Cochran, dimana dia lahir pada tahun 1982 di Indiana, Amerika. Dari kecil dia memang udah anak kampung sana. Dan Kelly ini tuh anak pertama gengs dari 3 bersaudara. Tapi menurut emak bapaknya tuh yang bernama Melanie sama Tim, si Kelly ini tuh bangor banget jadi anak perempuan. Apalagi nih dia sebagai kakak bener-bener nggak bisa diandalin untuk ngasih contoh yang baik tuh ke adik-adiknya. Lah biasanya kalau seorang kakak itu kan suka ditegur kayak, ayo kakak ngalah ya sama adiknya ya, kasih contoh yang baik coba. Lah boro-boro majikan, pasti Kelly ini selalu menentang orang tuanya karena memang dari bocil aja nih anak bermasalah bisa dibilang. Semua yang dikatakan sama orang tuanya tuh pasti dilakukan kebalikannya. Bener-bener tipe pembangkang dan pemberontak yang kalau jadi orang tuanya itu pasti nyebut istighfar mulu tiap hari yang ngadepin anak modelan begitu. Definisi emak-emak yang kalau ngomongin anaknya itu pasti ngomong dasar anak setan. Tapi nggak boleh ya bunda-bunda dan ayahanda semua. Ke anak tuh kita harus ngomongnya tetap harus lemah, lembut begitu. Ya pokoknya role model kita selalu bilang sukanya kayak Kak Nikita Willy begitu. Yang kalau anak lempar piring tetap stay cool aja. Cuma kalau ceritanya nih piringnya piring mahal mah tetap aja ya dasar anak setan. Lagian kita kan kemarin ceritanya teman kita nih lagi selamatan rumah baru begitu. Terus di sana kan dia nyajiin makanan dong pasti. Yang pas kita lihat nih piringnya, waduh, Hermes satunya berapa? 4 juta. Lah piring apaan ya? Satunya 4 juta, beling-beling juga kata gua. Mana dipakainya buat narok gorengan mie gacoan tuh yang ada lumpia udang, dimsum somai begitulah. Itu kan gocengan sampai ceban ya. Piringnya kenapa mahal banget sampai 4 juta? Repot banget itu begitu. Ya tapi nggak apa-apa, duit-duit dia sih. Emang dari brojol dia anak orang kaya. Jangan heran juga kita sebenarnya. Tapi yang mau kita gosipin di situ tuh kan pada bawa bocah-bocah, pada bawa anak begitu. Ada lah namanya bocah-bocah tangannya main comot, pecah lah itu satu piring. Apa nggak nyesek yang 4 juta pecah? Terus yang membagongkannya adalah orang tuanya si bocah yang macam tadi cuma bilang, maaf ya namanya juga anak-anak. Lah dia kagak tahu aja itu satu piring harganya 4 juta. Kita yang nyesek gitu ya, padahal bukan kita yang bayar. Untungnya punya rumah ini hatinya emang kayak Nikita Willy begitu. Dia cuma ngomong, ya udah nggak apa-apa gitu. Coba kalau itu kita yang beli sendiri ya dipecahin 1 4 juta. Dasar anak setan. Lah astagfirullahaladzim, kita kebablasan ngomong jadi gosip begini. Mulut banget nih. Mulut banget nih. Lemes banget nih, nggak bisa direm. Lanjut aja ya, pokoknya si orang tuanya Kelly itu mah sabar-sabar aja gitu membesarkan ini anak satu nih. Karena kalau adik-adiknya mah nurut semua. Kayaknya emang mungkin bandel-bandelnya nih semua diambil Kelly tuh sampai adik-adiknya kagak kebagian, pendiam normal. Ya waktu Kelly masih kecil dianggapnya kayak tadi tuh semacam kenakalan anak aja, maklum juga namanya anak-anak.
Tapi ternyata sampai gede, sama aja kagak berubah, tetap badung. Tiap hari ada aja begitu udah perbuatannya yang ujung-ujungnya orang tuanya Kelly dipanggil ke sekolah mulu. Ya ntar tau-tau si Kelly berantem sama anak lain lah, tidur di kelas lah, nggak merhatiin pelajaran. Pernah sampai ekstrimnya dia ngebakar rambut temennya lah. Udah gak ketolong itu bangornya. Dan nanti tiap kali dinasehatin begitu kan, Kelly marah, ngambek, dia sampai kabur dari rumah. Beneran kabur guys, sampai beberapa hari. Bukannya kayak lu yang waktu kecilnya sosok mau minggat gitu kan dari rumah, udah masukin baju-baju ke dalam tas, tapi ujung-ujungnya nggak berani, bingung mau kemana ya. Ya udah tidur lagi di kamar. Nah, saking seringnya si Kelly melakukan hal seperti itu ya, polisi sana juga udah sampai apal ya, nanti dilaporin kan sama orang tuanya, nih anak saya menghilang, terus dicariin dia sama Pak Polisi. Yang pas sudah ketemu, pastinya kan disuruh pulang. Tapi Kelly nggak mau pokoknya, sampai-sampai nih gak jarang juga si petugasnya atau polisinya nyeret tuh si Kelly sampai ngeborgol biar si Kelly kagak kabur lagi, hanya untuk dipaksa pulang ke rumah. Sedrama itu. Makanya banyak yang beranggapan kalau Kelly ini memang suka menjadi pusat perhatian, geng. Istilahnya apa sih? Caper, pick me begitu kali ya. Nggak drama, nggak hidup dia. Makanya dia sering buat masalah supaya dapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Padahal konteksnya di sini ya, untuk kalian memahami ceritanya nih, orang tuanya Kelly ini bukannya yang bercerai atau tidak perhatian sama anaknya, tidak. Karena kan biasanya kalau kasus-kasus anaknya sampai caper begini suka nyari perhatian, rata-rata karena orang tuanya bercerai, terus tidak mempedulikan dia, atau kasih sayangnya mungkin terbagi ke adik-adiknya. Nah tapi di cerita Kelly ini tidak seperti itu. Makanya tadi dibilang dari larva nih, dari kecil tuh tabiatnya emang udah begini. Ya sayangnya memang Kelly ini nggak pernah dibawa ke psikolog juga untuk mengetahui dia ini kenapa dari kecilnya nih. Namun tahan dulu ya gengs, mengenai psikolog-psikologan ini, kita lanjut dulu. Jadi intinya, Kelly ini tuh kan nggak berubah ya, makin dewasa tetap aja tuh, malah makin bandel. Pokoknya setelah lulus SMA, dia ini sampai sering kepergok mabok-mabokan dan ngobat juga. Ini ngobatnya udah tarafnya narkoba ya gengs, kan serem banget. Yang lama-lama orang tuanya capek sendirilah, bertahun-tahun udah dibilangin begitu kagak didengerin, malah makin jadi. Karena orang tuanya pun sudah memasukkan Kelly juga ke pusat rehabilitasi, tapi ujung-ujungnya balik lagi nggak tobat. Makanya hingga orang tuanya ini kayak semacam udahlah lepas tangan gitu. Ibunya tuh yang tadi namanya Melanie sampai udah kayak empet banget, karena kan dia masih punya anak-anak lainnya tuh, adik-adiknya si Kelly. Tentunya hal-hal yang dilakukan sama Kelly ini takutnya bisa menjadi contoh yang buruk untuk adik-adiknya itu. Makanya si emaknya ini pun bilang ke Kelly kayak, Kel, lu kalau kayak gini terus kagak mau berubah, mending udahlah lu keluar aja dari rumah. Lu hidup dengan cara yang lu mau gitu, karena kalau lu mau tinggal di sini ya lu harus ikutin aturan di rumah ini. Intinya mah yang ngusir ya. Digituin si Kelly, langsung pergi, dia marah. Orang sebelum-sebelumnya dia juga suka kabur-kaburan kan dari rumah. Ya cuma memang pada saat itu kan Kelly ini posisinya sudah lulus SMA, yang kalau di luar negeri sebenarnya itu bukan hal yang aneh ya kalau seseorang tuh udah dianggap dewasa terus keluar dari rumah tinggal sendiri untuk bisa mandiri. Ya udah, intinya akhirnya si Kelly ini tinggal sendiri dengan bekerja serabutan tuh untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ternyata dia bisa survive geng sampai kuliah dengan hasil kerjanya sendiri. Sebenarnya bagus ya, keren ya, dimana akhirnya dia mengambil jurusan psikologi. Nah, jadi memang dari pihak orang tua nih tidak pernah membawa Kelly ke psikolog kan sewaktu kecil, tapi akhirnya Kelly sendirilah yang mengambil jurusan psikologi, walaupun kelakuannya sebenarnya bikin psikolog geleng-geleng ya. Tapi di part ini sih, banyak yang mempercayai kalau Kelly ini mengambil jurusan tersebut tuh tujuannya sebenarnya supaya bisa mengetahui watak manusia dan dengan mudah bisa juga memanipulasinya. Karena semakin dewasa, Kelly ini tuh menjadi sosok yang control freak, gengs, alias dia ini pengen mengontrol semua orang yang ada di dekatnya. Dan surprisingly ya, dengan background kenakalan yang kayak tadi yang udah di luar kepala gitu, dan sampai kuliah pun ternyata dia masih ngobat dan kecanduan alkohol. Si Kelly ini tuh terdaftar sebagai mahasiswi terbaik di kelasnya, jadi nilai-nilainya bagus. Apa kabar dunia? Apa sih dari tadi berisi mulu tangtong begitu? Ya entar begitu kan? Apa nih? Promo kartu kredit, ya Allah. Kuota Telkomsel Anda habis, ya udah ntar dulu malu-maluin lu. Maaf ya geng, saya banyak gangguannya. Nah sebenarnya banyak sih kasus-kasus di mana anak-anak yang bandel begitu ya, itu sebenarnya pinter. Yang biasanya tadi memang itu anak nyari perhatian ke orang tua aja jadinya bandel. Cuma di kasus kali ini cukup unik, karena kan tadi udah kita jelasin kalau orang tuanya mah baik-baik aja. Keluarganya pun gak ada masalah, di mana ya si Kelly biang masalahnya. Dan kepintarannya itu ujung-ujungnya digunakan untuk hal-hal jelek nih nantinya. Nah pokoknya waktu lagi zaman kuliah nih, si Kelly kenalan sama cowok namanya Jason. Kayak sinetron ini rasanya dulu ya, Jason yang rambutnya jabrik-jabrik. Ceweknya tuh
Alisa Subandono. Ya Allah, jadul banget. Astagfirullahaladzim, pada tua lu. Kalau Babu mah Gen Z, masih muda, jangan ajak-ajak. Ah, tua lu. Panggilannya sebenarnya Jason ya, namanya orang bule, tapi Babu maunya ngomongnya Jason aja biar kayak ini rasanya. Jadi si Jason ini mah umurnya udah 4 tahun lebih tua dari si Kelly ya. Nggak beda jauh lah ya, ideal. Tapi ternyata si Jason ini tetangganya sendiri, gengs, di deket rumah emaknya tuh di Indiana. Tapi konteksnya katanya dari dulu sebenarnya mereka nggak pernah bermain dan bertegur sapa. Jadi nggak tahu, cuma tinggalnya di satu kompleks, cuman nggak main aja lah. Nah baru pas gede mereka kebetulan ketemu, kaget-kagetan lah. Ternyata kita tetangga, ngobrol-ngobrol segala macam cocok. Ya makanya pada saat itu mereka merasa ini adalah takdir Tuhan alias jodoh. Luka cari-cari lagi yang tak pasti, karena semua yang membutuhkan ada di sini. Kayak lagunya Raisa yang baru, tahu nggak lu maksudnya? Lah ternyata jodoh gue tetangga gue sendiri begitu. Tapi by the way udah tahu belum gosip baru juga? Katanya rumahnya Nikola Saputra di Cipete ya. Jangan-jangan lu yang pada jomblo nih sampai saat ini nih, jodohnya Nikola Saputra tetangga lu tuh. Ya ngarep ya pasti ya. Udah ngapa jadi gosip-gosipan dari tadi, bener-bener mulai dah. Udah nih ya, si Kelly pacaran tuh akhirnya sama si Jason, hidup mandiri tuh mereka, punya rumah sendiri. Tahu-tahu dia ditelepon sama maknya tuh si Melanie tuh, disuruh pulang si Kelly tiba-tiba. Dikabarin katanya neneknya tuh meninggal, jadi maksudnya neneknya Kelly ya, atau ibunya si Melanie. Ya maksudnya di situ Melanie pengen anak-anaknya nih pada ngumpul semua di pemakaman sang nenek sebagai keluarga gimana pun juga. Ya di situ Kelly mau aja pulang, apalagi kan ini karena adanya berita duka nenek sendiri. Tapi si Kelly bilang kalau Jason pacarnya ikut nggak apa-apa ya. Ikut di sini berarti ya ikut tinggal beberapa hari di rumah itu selama pemakaman. Ya dibolehin aja nih pastinya tuh sama emaknya. Toh Kelly juga udah dewasa, bawa pasangan wajar. Datanglah mereka nih, yang ternyata keluarga kaget banget. Dimana hubungan Kelly sama Jason ini kok bisa awet ya? Abisnya tiap hari mereka berantem mulu. Jadi suasana duka yang harusnya tenang, sedih begitu kan, kumpul keluarga. Ini tuh diisi dengan ketegangan perkara mereka berdua mah cekcok mulu. Dan di situ juga memang sangat terlihat kalau Kelly ini dominan banget ya sebagai wanita. Jadi kalau ada apa-apa yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia pasti akan memarahi si Jason. Selain itu ternyata juga ya, Jason ini tuh 11-12 sama si Kelly. Maksudnya dia alkoholik dan ngobat juga. Ya pokoknya selama di rumah orang tuanya si Kelly ini mereka berdua mabok dan ngobat bareng. Makanya emosi mereka berdua ini sering tidak terkontrol. Melihat begitu ya emak bapaknya Kelly ngelus dada begitu ya. Ternyata selama kita nggak ketemu lama, ini anaknya mereka ini belum berubah juga, malah tambah parah. Ketemunya sama orang yang bukannya membawa perubahan lebih baik, tapi malah sami mawon begitu. Tapi yang bikin keluarga nih geleng-geleng begitu ya, dikirain awalnya si Kelly sama lakinya tuh ribut mulu tiap hari. Ya pasti entah juga putus. Gimana enggak, ribut mulu masa kagak putus. Lah ternyata malah lanjut. Yang mana mereka berdua ini merencanakan untuk menikah. Apa kabar dunia? Tentunya mah keluarga kagak setuju kayak. Mau jadi apa kalian kalau masing-masing kelakuannya masih error begini? Bukannya saling membawa kebaikan, yang ada malah makin menjerumuskan nih satu sama lain. Ya cuma si Kelly ini kan basicnya emang kagak bisa dibilangin sama orang tua, yang masa bodoh dia ujung-ujungnya tetap nikah. Dan sebagai keluarga nih yang udah sempat sampai lepas tangan juga, kali ini juga ya udahlah sekarepmu. Ya mereka tetap datang ya di acara pernikahannya Kelly karena gimana pun juga tetap keluarga. Nah di pernikahan mereka ini seperti yang tadi kita udah bilang di awal, mereka itu membuat sebuah perjanjian darah. Jadi mereka nih melukai jari masing-masing dan bersalaman gitu sambil berikrar janji. Kalau salah satu dari mereka nantinya ada yang berselingkuh, pihak yang berselingkuh ini tuh harus menghabisi selingkuhannya tersebut di depan pasangannya. Jadi ini maksudnya nih, kalau Kelly yang selingkuh gitu terus ketahuan sama si Jason, berarti Kelly ini harus menghabisi selingkuhnya itu di depan Jason secara langsung, dan begitu juga sebaliknya. Agak cukup ekstrim ya. Ya mungkin maksudnya biar satu sama lain nih jangan selingkuh begitu. Tapi ya iya kalau bener pada setia mah udah tamat ini ceritanya sampai di sini, kagak jadi Mr. Stings ya. Ya udah setelah mereka menikah, mereka tinggal sendiri lagi kan, dan mereka ini punya bisnis di bidang pemeliharaan kolam renang. Ya awalnya bisnisnya lancar, semuanya baik-baik aja. Tapi setelah 2 tahun pasca menikah, Jason ini tuh mengalami cedera saraf di bagian punggung yang cukup serius, gengs. Macam kayak apa ya, saraf kejepit gitu ya, dan udah parah. Dimana hal itu membuatnya tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berat, dan otomatis ya nggak bisa bekerja di bisnis kolamnya tadi. Masalahnya Jason ini tuh tipe-tipe pria yang memang dari dulu mengandalkan pekerjaan fisik. Jadi kalau dia disuruh kerja yang di balik meja gitu, dia nggak bisa, nggak pintar. Makanya pas kondisi fisiknya tadi tidak memungkinkan dia bekerja berat, jadinya ya udah dia nganggur. Bahkan masalah sarafnya tadi tuh ternyata berdampak ke hubungan biologi
biologis suami istri. Jadi si Jason ini tidak bisa gerak yang terlalu ekstrim gitu loh. Sedangkan Kelly ini cukup aktif orangnya untuk masalah hubungan seperti itu ya, istilahnya mungkin hyper. Yang otomatis si Kelly jadi suka uring-uringan karena hasrat biologisnya tuh tidak tersalurkan. Dan juga semenjak Jason nggak kerja, mereka jadi punya banyak utang. Nah, di saat-saat seperti itu, si Kelly ini bukannya jadi istri yang perhatiin suaminya segala macam, tapi dia malah menganggap Jason ini tuh nggak berguna. Pokoknya dari yang awalnya kalau mereka nih berantem adu-adu teriakan begitu sampai bikin orang-orang pada geleng-geleng liatnya ya. Sekarang Jason ini lebih banyak diam karena dia sendiri pun mengakui kalau ya memang sekarang itu dia tidak berguna. Intinya kayak merasa kalah dan nggak bisa nimpalin kata-katanya Kelly kalau lagi marah. Ya tapi gimana pun juga namanya dimaki-maki terus dikata-katain kan. Ada titik Jason ini benar-benar merasa sakit hati dan marah sama si Kelly sampai dia sempat nodongin pistol ke istrinya itu. Ya tapi ujung-ujungnya Jason nggak berani ya. Dan setelah kejadian itu mereka jadi baekan gengs. Ya macam abis ribut besar tapi langsung maaf-maafan satu sama lain. Dan untuk di part ini kenapa si Jason sampai punya pistol? Tentunya ya kepunyaan itu ilegal. Dan secara dia juga punya akses ke bandar-bandar narkoboy karena kan dia pemakai begitu ya. Jadi bukan sebuah hal yang aneh kenapa dia sampai punya pistol. Nah setelah udah berbaikan nih, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Michigan tapi di perbatasan ujung gengs. Alasannya supaya harga sewanya tentunya lebih murah dan memang sengaja mau kabur dari segala utang-utangnya udah numpuk. Nggak tahu cara bayarnya gimana, udahlah pergi aja. Dan di Michigan itu mau nggak mau akhirnya si Kelly yang kerja. Habis kan Jason udah nggak bisa kerja berat. Kalau mereka berdua nggak ada yang mau kerja ya mereka mau makan pakai apa? Makanya dengan terpaksa si Kelly yang kerja tuh dan Jason di rumah aja. Nggak ngapa-ngapain, tiap hari kerjanya nonton TV gitu sambil ngobat. Ya untuk di bagian ini memang bisa dibilang si Jason ini kagak ada usahanya. Karena selain dengan alasan saraf tadi nggak bisa kerja berat, dia juga nggak berusaha mencari apa kayak sesuatu kegiatan yang bisa menghasilkan ataupun positif, at least ya gitu kan walaupun sedikit. Tapi kok malah ngobat. Ya habis kalau ngobat begitu kan berarti malah ngeluarin duit ya buat belinya. Namun keadaannya Jason ini tuh akhirnya malah justru nih disyukuri oleh si Kelly. Karena di Michigan tuh si Kelly ini kenalan dengan seorang pria bernama Christopher Regan dan akhirnya berselingkuh sama dia. Ya si Jason yang cuma di rumah doang kerjaannya awalnya nggak tahu kalau Kelly di luaran sana ternyata main serong. By the way si Christopher ini tuh duda gengs. Dia itu baru aja bercerai sama istrinya setelah menjalani 28 tahun pernikahan dan udah punya 2 anak. Umurnya juga udah tua, udah 50 tahun. Sedangkan si Kelly pada saat itu 30 tahun. Jadi bedanya cukup besar ya 20 tahun. Tapi Kelly memang suka, soalnya si Christopher ini udah mateng lah istilahnya. Namun Kelly ini menyembunyikan statusnya sudah menikah. Jadi Christopher taunya Kelly single. Dia nggak tahu kalau ternyata si Christopher ini tuh jadi selingkuhannya si Kelly diam-diam. Yang saat menjalin hubungan, mereka selayaknya pasangan baru aja gitu. Cintanya masih berapi-api. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat nih kayaknya si Kelly yang lebih bucin. Karena setiap hari abis dia pulang kerja, dia tuh pasti bakal nyamperin si Christopher ke rumahnya untuk makan bareng, nonton bareng, pokoknya menghabiskan waktu berdua lah. Setelah itu, pas sudah agak malaman, si Kelly baru pulang ke rumahnya. Nanti pas ketemu si Jason bilangnya, aku tadi habis lembur. Nah cuma masalahnya itu kan kota kecil di Michigan tuh, apalagi lokasinya memang di pelosok. Jadi antara satu sama lain tuh penduduknya pada saling kenal. Mau ada orang baru juga pada tahu. Ya lama-lama hubungan Kelly sama Christopher itu kepergok ketahuan sama tetangganya si Kelly. Nah tetangganya Kelly kan tahu si Kelly sebenarnya di rumah punya suami, no. Akhirnya dicepuin tuh. Makanya di sini Jason akhirnya mengetahui juga kalau ternyata selama ini istrinya selingkuh di luaran sana. Namun pada saat itu si Jason kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya dia sendiri juga merasa, ya aku kan memang tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya Kelly lagi semenjak sakit. Dan pas dia mendengar si Kelly ternyata selingkuh, dia nggak kaget-kaget banget karena ya awalnya juga udah curiga, pulangnya malam terus kan, tapi tetap aja pasti ada rasa kecewanya. Jadi waktu itu si Jason ngomong langsung ke Kelly kalau dia udah tahu nih tentang hubungannya dengan Christopher. Dan Jason gimana pun juga merasa kecewa, kok kamu selingkuh di belakang aku. Tapi si Kelly masa bodoh, dia malah kayak bilang kayak, terus lu mau apa? Ya digituin Jason, lagi-lagi cuma bisa diem gitu, tidak bisa mengcounter omongannya si Kelly. Makanya Kelly ini jadi makin semena-mena dan masih melanjutkan hubungannya dengan si Christopher itu. Dan di sisi lain si Christopher sendiri akhirnya mengetahui kalau ternyata Kelly ini sudah bersuami kan. Tapi Kelly bilang dia akan mengurus perceraiannya. Nah cuma di saat yang bersamaan pula kebetulan nih si Christopher memang mendapatkan offering pekerjaan lain di California Utara tuh jauh yang gajinya lebih besar. Ya Christopher mikir mendingan gue kesana lah, dimana ternyata untuk dirinya nih hubungannya dengan Kelly itu sebenarnya hanya sebatas
transitan aja gitu. Abis dia udah cerai, biar nggak kesepian, jadi ini ada perempuan yang datang, ya udah menjalin hubungan dengan Kelly. Yang niatnya memang nggak serius. Apalagi ditambah pas tahu si Kelly ini udah punya suami, ya udah buat apa dilanjutin. Namun perasaannya Kelly ini kan udah baper, dia kebucinan. Si Kelly pikir hubungannya dengan Christopher ini tuh udah serius tuh, dimana memang dia sampai punya niatan menceraikan si Jason yang udah nggak bisa apa-apa itu. Tapi kok si Christopher malah lebih memilih pekerjaan tuh di Carolina dan meninggalkan si Kelly. Nggak terima lah Kelly. Nah, kalau di versinya Kelly ini, dia bilang pas dia tahu tentang keputusan Christopher ini, dia pulang ke rumah nangis-nangis dan minta maaf tuh ke Jason. Macam kayak, aduh ternyata yang mengerti aku cuma kamu doang ya Jason sayang, maafin aku. Dan Jason yang tahu Kelly dicampakkan sama Christopher sampai nangis-nangis begitu, jadinya marah. Dan Jason ini mengingatkan mengenai perjanjian darah yang mereka buat. Dimana kalau ada selingkuh, berarti dia harus menghabisi seselingkuhannya itu. Cuma ya Kelly takut melakukannya sendiri. Jadilah Jason sebagai suami yang turun tangan. Itu kalau versinya Kelly ya. Cuma kalau menurut orang-orang termasuk kepolisian, ngapain juga sih Jason jadi marah setelah si Kelly ini dicampakkan begitu? Yang harusnya kan dia seneng ya si Christopher udah pergi. Yang ada mah ini kayaknya memang si Kelly-nya yang murka ke Christopher, nggak rela dirinya dicampakkan, terus memanipulasi Jason untuk yang menghabisinya dengan alasan perjanjian darah. Jadi Kelly nggak mau ngelakuin sendiri, biar yang salah nih si Jason. Tapi terlepas dari siapa dalang utama yang mencetuskan pemikiran itu, tetap aja ujung-ujungnya mereka berdua memang setuju untuk menghabisi Christopher. Sampai akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2014, Kelly ini ceritanya ngajak Christopher tuh untuk datang ke rumahnya buat makan malam perpisahan lah ceritanya. Si Christopher udah nanya tuh, loh nanti suami kamu gimana? Kelly bilangnya, dia udah nggak tinggal sama aku, maksudnya suaminya udah pergi. Ya dengar begitu, si Christopher mengiyakan dengan maksud ini memang untuk pertemuan terakhir kali mereka gitu kan, sebelum si Christopher pindah. Ketemunya baik-baik, bisanya juga ya baik-baik. Datanglah dia tuh cucuk-cucuk, dan pas sampai sana bener aja, Kelly ini udah nyiapin berbagai makanan dan terlihat cuma sendirian tuh, suaminya Kelly nggak ada. Ya udah habis sudah makan-makan dan minum-minum, agak-agak sedikit mabok kan. Ya Kelly pun di situ merayu Christopher hingga situasi memanas tuh. Ya namanya Christopher laki-laki diajakin sama cewek mau aja. Pas mereka ke kamar tuh untuk dengan keadaan Christopher yang udah dibawa pengaruh alkohol, masuklah si Jason yang ternyata sedari tadi emang ngumpet dan nungguin momen ini. Dimana saat si Christopher lengah dan lagi mabok begitu ya, dia langsung digor di tempat. Nah si Jason ini kan punya pistol. Jadi memang semua ini ternyata adalah jebakan yang dibuat sama Kelly dan Jason untuk menghabisi Christopher. Yang mana janji darah pernikahan mereka sudah terlaksanakan di situ karena selingkuhan sudah dihabisi. Namun part gilanya justru dimulai dari sini. Abis si Jason ngedor Christopher tuh, Jason ini malah langsung on gengs. Jadi setelah lama hubungan intim antara Jason sama Kelly ini redup, tiba-tiba di saat itu langsung membuncah mereka berdua, dimana mereka ini melakukannya di samping Christopher yang udah didor tadi. Apa kabar dunia? Psikopat ya. Langsung nafsu itu si Jasonnya. Baru dari situ mereka memikirkan gimana caranya nih untuk melenyapkan Christopher biar nggak ada yang curiga. Tentunya hal pertama yang mereka lakukan membersihkan segala rumah tuh dari sidik jarinya Christopher. Ya di gagang pintu, di kursi, di meja makan, di alat makan, sampai di kamar kejadian juga, pokoknya dibersihin semua. Lalu setelahnya mereka memindahkan Christopher ke basement. Ya kalau di rumah-rumah luar negeri kan rata-rata memang pada punya basement ya, atau di bawah tuh buat gudang, ruang kerja. Nah Christopher ini kan datang ke rumahnya Kelly itu bawa mobil. Makanya akhirnya sama si Kelly ini mobilnya Christopher dipindahkan ke taman dekat sana dan ditinggalin di situ gitu aja. Sedangkan si Jason nih pergi ucuk-ucuk ke rumah tetangga buat minjem gergaji listrik. Cenah buat apa? Ya udahlah pasti kalian bisa nebak, buat mutung-mutung si Christopher di basement tadi tuh biar lebih gampang untuk ngebuangnya, ngilangin barang bukti. Tapi yang namanya gergaji mesin itu kan mesin suaranya aja berisik tuh ya. Apalagi digunakan buat mutung-mutung gitu. Tulang orang itu kan keras ya, jadi mungkin kedengerannya macam kayak orang motong keramik begitu. Yang tetangga kita kalau lagi motong keramik berisik banget gitu. Ya makanya sama nih tetangga kanan kirinya si Jason ini dengar kalau semalaman tuh ada suara gergaji mesin dari rumahnya si Kelly ini. Namun ya mereka nggak mikir yang aneh-aneh, mungkin lagi memang kerja motong-motong kayu atau ngapain kali. Ya tapi keberisikan dong, makanya paginya tuh ada tetangga yang ceritanya mau komplain nih kalau lu kalau kerja jangan malam-malam begitu berisik ganggu orang tidur. Nah tapi si tetangganya itu memang lihat kalau waktu itu Jason lagi ngebakar sesuatu di dalam drum gede gitu. Dan Jason juga bilang kalau
udah kerjaan aku udah selesai kok, ntar malam kalian gak bakal denger suara berisik-berisik lagi. Nah, sebagai permintaan maaf tuh, karena berarti telah mengganggu malam-malam keberisikan tetangga-tetangga nih, makanya Kelly sama Jason mengundang para tetangganya ini untuk makan-makan di rumah. Ya sebenarnya tetangganya ini juga pada bingung, kayak tumben-tumbennya ada apa nih? Soalnya dari awal kepindahan mereka aja, boro-boro lah si Kelly sama Jason jarang nyapa. Cuma karena alasannya tadi kan mau minta maaf atas kebisingan yang terjadi, ya udah tetangganya juga akhirnya pada datang untuk menghormati undangan. Dan di situ si Kelly ini udah masak tuh daging banyak banget. Jadi macam ini ternyata acara barbekyuan gitu di rumah. Tapi dinilai jumlah dagingnya kayak banyak banget untuk tetangga yang datang pada saat itu. Dan semua orang pas makan dagingnya nih merasa kayak bingung. Ini daging apa ya? Kok rasanya beda? Maksudnya mereka juga nggak pernah merasakan tekstur rasa daging yang seperti ini nih. Sempat ada yang nanya juga kayak, punten ini daging apa sih? Kok kayak asing rasanya? Sama Jason dijawab, oh ini memang daging langka hasil dari kawin silang antara hewan kambing sama sapi begitu. Jadi rasanya cukup unik. Ini spesial soalnya. Ya mungkin tetangganya di situ pada warning juga kali ya, atau memang nggak paham aja nih. Emang bisa ya kawin silang begitu antara sapi sama kambing begitu? Pantas aja dan rasanya unik ya. Yang padahal daging itu adalah ya dagingnya Christopher. Gimana? Gila nggak? Itu berarti dagingnya disajikan ke para tetangganya pada makan gitu, macam rumah darah. Enak kan? Nah, berselang 2 minggu kemudian, mantan istri dari Christopher itu lapor polisi perkara ini kok Christopher hilang, Pak, nggak bisa dihubungin. Ya meskipun mereka udah bercerai, tapi si Christopher ini kan masih sering ketemu anak-anak mereka kan, ngerawat bareng gitu. Jadi ada jadwal untuk ngerawat gantian. Nah ini kok ngilang gitu, nggak ada kabarnya. Padahal si Christopher ini belum waktunya pindah kerja. Ya dari situ polisi langsung mencari Christopher kan. Ya menurut dari tetangga-tetangganya Christopher pada tahu tuh kalau si Christopher ini punya pacar namanya Kelly. Ya namanya daerah kecil, jadi satu sama lain kan pasti pada tahu. Makanya polisi langsung nanya ke Kelly. Tapi anehnya si Kelly langsung bilang kayak, hah? Christopher? Siapa itu, Pak? Enggak, saya nggak kenal sama yang namanya si Christopher itu. Lah dari sini aja polisi langsung curiga. Jelas-jelas orang-orang ini pada ngomong si Kelly ini pacaran sama Christopher. Kok bisa-bisanya si Kelly bilang kagak kenal? Ya namun pada saat itu memang polisi nggak punya bukti apa-apa ya gengs ya. Kalau hilangnya Christopher ini ada sangkut pautnya dengan si Kelly. Jadi Kelly nggak bisa langsung ditangkap juga. Namun setelah itu si Kelly sama Jason tahu-tahu pergi gengs, pindah. Mereka balik ke Indiana. Ya buat apa? Buat kabur. Makin dikeker kan si Kelly nih, kenapa tahu-tahu pergi gitu. Yang ternyata polisi memang berhasil menemukan adanya bercak darah di rumahnya Jason. Terus mobilnya si Christopher juga ditemukan di tempat yang nggak jauh tadi kan, di taman. Tapi ya tadi Kelly-nya udah pergi tuh ke Indiana. Makin sus banget nih. Akhirnya polisi kayak ngetes ombak gitu. Dia nelpon si Kelly nih, nanya, Kelly kok kamu pindah ya, ada apa? Si Kelly jawab, oh iya Pak, soalnya aku dapat kerjaan baru di Indiana. Nah dari situ polisinya bohong nih. Dia bilang ke si Kelly nih, tadi abisnya si Jason nih telepon kami. Dia bilang dia ketakutan, terus dia udah menceritakan apa yang terjadi. Cuma ngomong begitu doang polisi nih. Padahal si Jason kagak telepon apa-apa. Tapi sepertinya Kelly ini kemakan tuh pancingannya polisi. Sama Kelly, teleponnya langsung ditutup dan dia berpikir kalau Jason ini jangan-jangan udah menceritakan semuanya ke polisi. Asem banget si Jason, emang pengecut tuh orang tuh. Jangan-jangan diam-diam nih Jason mau menyelamatkan dirinya sendiri gitu sampai ngelaporin ke polisi bilang si Kelly ini dalang dibalik semuanya. Marah si Kelly itu. Tanpa dia nanya dulu ke Jason hal yang sebenarnya gimana, udah langsung curiga kemakan umpannya polisi tadi, dia langsung membuat si Jason ini overdosis, guys. Jadi memang niatnya ini langsung mau menghabisi Jason, karena selain itu si Kelly juga mencekik suaminya. Habis itu dia acting nih, pura-pura manggil 911, bilang kalau, aduh ini suami saya overdosis begitu. Cuma pas diperiksa dilihat, loh kok ada bekas cekikan di leher. Sus banget kan, dilaporin lah ke polisi. Dari situ sebenarnya polisi udah bisa ngasusin Kelly nih, tapi atas kasusnya Jason doang, karena kan tadi ada bekas cekikan. Namun dari situ pula polisi jadi makin yakin kalau Kelly ini terlibat dalam menghilangnya si Christopher yang masih belum ketemu nih. Ya lagi-lagi polisi melancarkan aksi tipu-tipunya semacam kayak telepon tadi di awal, tapi kali ini langsung tatap muka sama Kelly kan, diinterogasi. Polisinya dibilang kalau mereka menerima buku hariannya Jason yang dikirimkan sebelum Jason ini meninggal, dan di situ diceritakan semuanya tentang si Christopher juga. Makanya sebelum kami melakukan penyelidikan lebih lanjut nih, apakah ada pembelaan yang mau Ibu Kelly sampaikan? Lagi-lagi si Kelly kepancing, dia langsung bilang, Pak, jangan percaya apa yang dikatakan sama Jason. Semua ini tuh idenya, Pak. Saya cuma diancam aja sama dia. Dia yang menghabisi Christopher, Pak. Dia yang mutung-mutung. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh tetangga-tetangga saya. Kalau Jason sempat minjem gergaji listrik. Lah dengar begitu, si polisi langsung nyengir. Lah orang kagak ada buku harian apa-apa yang mereka terima, kan semua cuma tipu-tipu. Tapi dari situ, satu hal yang jelas kejawab. Kalau Christopher berarti benar sudah dihabisi dan ternyata dijadikan
makanan untuk para tetangga-tetangganya. Ngeri nggak tuh? Kelly juga ngasih tahu akhirnya di mana tulang-tulang sisanya tuh dikubur. Ya walaupun di saat itu Kelly terus-terusan bilang ya kalau yang melakukan semuanya adalah Jason dan dia cuma diancam sama si Jason, tapi polisi nggak percaya begitu aja. Karena kan ujung-ujungnya di sini Jason dihabisi sama si Kelly ya. Apalagi dalam hubungan mereka berdua, si Kelly ini memang lebih dominan dibandingkan si Jason. Jadi alasan Kelly di awal di mana Jason ini adalah otak perencananya, karena kan mereka telah melakukan penjajahan darah ya. Nah hal itu malah dianggap aneh gengs, karena kalau begitu ya seharusnya kan Kelly yang menghabisi selingkuhannya, karena kan yang selingkuh si Kelly. Kenapa jadi si Jason yang harus menghabisi? Jadi memang sepertinya si Jason ini disuruh sama si Kelly perkara dia sakit hati tuh sama si Christopher, perkara dicampakan. Ditambah lagi nih yang cukup membagongkan, keluarganya Kelly tuh nggak ada yang belain dia waktu saat persidangan, dimana adik-adiknya aja sampai berpendapat kalau bukan hal yang nggak mungkin memang jika Kelly ini melakukan tindakan seperti itu. Ya, bisa dari dulu sifatnya itu emang bukan bandel lagi hitungannya, tapi lebih ke jahat, anak dajal. Dan keluarga itu kan juga melihat hubungan antara Kelly sama Jason lebih dominannya ya si Kelly. Jadi kayak nggak mungkin ya si Kelly ini takut sama si Jason sampai bilang diancam sama Jason, justru yang ada mah sebaliknya. Ya makanya atas dasar semua itu, si Kelly dinyatakan bersalah. Untuk kasus dirinya telah menghabisi Jason, itu dituntut hukuman 65 tahun penjara. Dan untuk kasus melenyapkan Christopher, itu dituntut penjara seumur hidup. So itu majikan, pasangan yang chaos banget ya, yang sebenarnya siapapun pelaku atau otak dari perencanaan ini, ya ujung-ujungnya mereka melakukannya tetap berdua ya ke Christopher. Dan bagian part yang menurut Babu tuh bikin merinding adalah waktu mereka ehem-ehem di sebelah Christopher yang abis didor gitu. Itu aja udah gila ya. Dagingnya disajikan ke para tetangga begitu. Kesian banget tetangganya pesta barbecue tanpa tahu itu daging apaan sebenarnya. Lah, apa kabar dunia? Ya mungkin untuk keluarga Kelly sendiri, terutama orang tuanya, berasa ngelahirin anak the omen kali ya, definisi anak setan yang sesungguhnya. Sampai-sampai di pengadilan pun mereka nggak belain, saking udah geleng-geleng sama kelakuannya, gengs. Dan gak heran juga kalau Kelly memang bisa berbuat seperti itu. Ya sebenarnya pertanyaannya di sini adalah kenapa si Kelly punya sifat seperti itu? Maksudnya kalau dari background keluarganya kan sepertinya nggak ada yang salah ya. Orang tuanya baik-baik aja, sampai akhirnya menyerah juga. Apa memang manusia nih punya sifat jahat yang segitu kuatnya ya? Kayak emang bawaan lahir begitu loh. Ya walaupun sebenarnya Kelly ini kan meskipun bandel gitu ya, bandelnya juga astagfirullahaladzim, tapi dia pintar. Ya namun memang terkadang kalau kepintaran itu tidak disertai attitude atau akhlak yang bagus, ambiar juga jadinya. Makanya semua harus balance ya majikan. Ya terima kasih semuanya udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau klik subscribe di bawah mah gratis biar bisa nonton video-video reguler seperti ini. Tapi kalau mau yang berbayar, nonton video-video eksklusif, bisa langsung klik link ada di bawah ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.